Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur saja, saya antusias banget karena hari ini kita bakal mengungkap sebuah dunia tersembunyi. Sebuah dunia yang sebenarnya eksis tepat di bawah ujung jari Anda pada setiap benda yang Anda sentuh, pegang, dan gunakan setiap hari. Coba deh kalian lihat layar HP kalian sekarang, atau mungkin meja yang ada di depan Anda. Kelihatannya mulus banget kan? Tapi, gimana kalau sebenarnya permukaan mulus di sekitar Anda itu adalah barisan pegunungan mikroskopis? Nah, hari ini kita bakal meruntuhkan ilusi kesempurnaan fisik itu dan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada tingkat mikroskopis. Siap-siap terkejut ya? Oke, kita masuk ke bagian pertama, dunia tersembunyi sebuah realitas mikroskopis. Kalau kita ngelihat mobil modern, wah kelihatannya gagah dan solid banget. Tapi tahu nggak, performa mesin yang luar biasa itu sepenuhnya bergantung pada interaksi yang sama sekali nggak kelihatan oleh mata kita. Di dalam sana ada bantalan atau bearings, silinder, piston, rem, dan berbagai komponen bergerak lainnya. Semuanya itu saling bergesekan, meluncur, dan bertabrakan dalam skala yang super kecil. Dan ini dia poin krusialnya. Interaksi mikroskopis yang nggak kelihatan ini ternyata punya harga yang sangat-sangat mahal. Coba tebak, di Amerika Serikat saja, biaya yang dihabiskan untuk mengganti komponen yang aus akibat gesekan ini mencapai lebih dari 100 miliar dolar setiap tahunnya. Gila kan? Ini adalah masalah ekonomi raksasa yang literally bermula dari partikel sekecil nanometer. Lanjut ke bagian kedua, anatomi permukaan. Kita bakal bedah struktur materialnya. Kebanyakan dari kita mungkin mikir kalau kita memotong sebuah logam, ya isinya cuma logam murni. Padahal sama sekali nggak gitu. Sebuah permukaan itu sebenarnya ibarat kue lapis. Terdiri dari 5 lapisan yang berbeda dari luar ke dalam. Di lapisan paling luar ada lapisan kontaminan kayak debu atau residu pelumas. Di bawahnya ada lapisan gas yang terabsorpsi atau kelembaban udara. Masuk lebih dalam ke lapisan ketiga ada lapisan oksida. Keempat, ada lapisan yang mengeras akibat proses pengerjaan. Nah, barulah di lapisan kelima atau paling dasar, kita nemuin logam atau substrat aslinya. Kalau Anda perhatikan penampang ini, kelihatan banget betapa tipis tapi kompleksnya lapisan-lapisan tadi. Lapisan kontaminan itu mungkin tebalnya cuma beberapa nanometer aja. Tapi coba perhatikan lapisan oksida yang berwarna kuning itu. Faktanya, kecuali logam mulia kayak emas, semua logam pasti membentuk oksida saat bereaksi dengan udara. Dan yang bikin repot, lapisan oksida ini seringkali jauh lebih keras dan lebih abrasif daripada logam dasarnya. Ini ibarat permukaan logam Anda dilapisi sama amplas mikroskopis. Bagian ketiga, tekstur, cacat, dan geografi fisiknya. Di dunia teknik, tekstur permukaan itu dipecah jadi beberapa kategori, dan kita harus banget bisa bedain antara kekasaran atau roughness dengan gelombang atau waviness. Kekasaran itu adalah penyimpangan mikroskopis yang sangat rapat dan gak beraturan, sedangkan gelombang itu adalah penyimpangan makroskopis yang berulang pada jarak yang lebih besar. Biar gampang bayanginnya, kekasaran itu kayak area-area kecil air yang ada di atas sebuah gelombang laut yang jauh lebih besar. Keduanya eksis barengan di sebuah permukaan. Selain itu, proses manufaktur juga selalu meninggalkan sidik jari yang khas di permukaan barang. Jejak arah pola ini disebut dengan lay. Proses pemesinan tertentu bakal ninggalin arah pola yang sejajar atau paralel lay. Sementara, proses lain mungkin ninggalin pola tegak lurus atau perpendikular lay. Arah dari pola ini penting banget loh, karena bakal nentuin gimana cairan atau pelumas mengalir di atas permukaan tersebut nantinya. Ya, di dunia nyata sih nggak ada produksi yang sempurna kan? Proses manufaktur secara alami pasti bikin cacat. Ada retakan mikro yang baru bisa kelihatan kalau kita pakai perbesaran 10 kali lipat. Ada kawah atau lekukan dangkal, ada juga lipatan atau seams tempat material saling tumpang tindih. Bahkan ada percikan atau splatter dari logam cair yang membeku kembali, yang biasanya muncul dari proses pengelasan. Ini makin membuktikan kalau permukaan mikroskopis itu sebenarnya adalah lanskap yang sangat kacau. Masuk ke bagian keempat. Mengukur kekasaran di skala mikroskopis. Pertanyaannya, gimana coba insinyur memetakan kekacauan mikroskopis ini secara akurat? Nah, alat matematika paling dasar yang dipakai namanya RA, atau nilai rata-rata aritmalika. Sederhananya gini, bayangin Anda ngumpulin semua ketinggian dari puncak gunung mikroskopis tadi, terus dijumlahin sama kedalaman semua lembahnya dari sebuah garis tengah imajiner, lalu dibagi deh sama jumlah pengukurannya. Ini ngasih kita angka rata-rata umum untuk menilai seberapa kasar sih suatu benda itu.
Terus, sebagai alternatif, ada juga yang namanya ROQ, atau kekasaran akar kuadrat rata-rata. Secara matematis emang sedikit lebih rumit, tapi metode ini berguna banget karena dengan mengkuadratkan nilai deviasi, metode ini ngasih bobot lebih pada puncak atau lembah yang sangat ekstrim. Jadi misal nih, ada satu goresan dalam yang nggak biasa di sebuah permukaan yang mulus, nah si ROQ ini bakal jauh lebih sensitif buat mendeteksinya dibanding RA. Kalau kalian perhatikan garis mendatar di tengah profil ini, nah itu yang namanya datum line, atau garis tengah imajinernya. Puncak dan lembah geometris yang bergerak naik turun melintasi garis inilah yang dari tadi diukur sama persamaan kita. Garis datum ini posisinya diatur sedemikian rupa sampai total area gunung di atas garis itu ukurannya sama persis dengan total area lembah di bawah garis. Untuk bisa bikin profil sedetail itu, para insinyur pakai alat super canggih yang namanya profilometer. Alat ini tuh punya semacam jarum stylus dari berlian yang ukurannya sangat kecil, diameternya cuma sekitar 10 mikron, yang nantinya digerakkan melintasi permukaan. Ini beneran mirip banget sama cara jarum pemutar piringan hitam menelusuri alur vinil buat ngehasilin musik. Tapi ada satu fakta unik nih, karena jarum berlian ini tetap punya ketebalan fisik, dia seringkali nggak bisa masuk sampai ke dasar lembah yang paling sempit. Hasilnya, profil yang diukur sama profilometer itu sebenarnya selalu sedikit lebih mulus kalau dibandingin sama kenyataan kasarnya. Bagian kelima, kekuatan gesekan, sang pedang bermata dua. Pada akhirnya, semua gunung dan lembah mikroskopis ini bermuara pada satu hal, gesekan. Dan gesekan ini beneran pedang bermata dua di dunia teknik. Di satu sisi, dia ngebuang energi, ngasilin panas yang merusak, dan ngehalangin pergerakan bebas antar komponen. Ingat kan sama kerugian 100 miliar dolar yang kita bahas di awal tadi? Inilah biang keroknya. Tapi di sisi lain, gesekan itu mutlak kita butuhin. Tanpa gesekan, kita nggak bakal bisa ngejepit benda, menggulung lembaran baja, atau bahkan sekedar berjalan. Ya, gesekanlah yang menahan dunia kita tetap menyatu. Terus gimana sih sebenarnya cara gesekan ini menghancurkan materi? Nah, ada satu teori utama yang menarik banget, namanya teori abrasi. Bayangin puncak gunung mikroskopis yang disebut asperity, dari sebuah permukaan yang keras, tiba-tiba menghujam dan membajak masuk ke permukaan logam yang lebih lunak. Beneran persis kayak traktor yang lagi membajak ladang. Proses pembajakan inilah yang merobek material, menciptakan serpihan, dan pada akhirnya bikin keausan fisik yang permanen di barang-barang kita. Jadi, setelah sesi bedah materi kita kali ini, saya yakin banget kalian gak bakal ngelihat benda-benda di sekitar kalian dengan cara yang sama lagi. Lain kali Anda menggesekkan dua benda, entah itu pas buka pintu, ngegeser koin di atas meja, atau nginjak rem mobil, coba tanyakan pada diri sendiri, barisan pegunungan mikroskopis mana nih yang baru saja aku runtuhkan hari ini? Terima kasih banyak sudah nemenin saya di sesi kali ini, dan sampai jumpa di penjelajahan seru berikutnya.